Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran saya. Bersama saya Fatih Rizalul Haq, mahasiswa Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan kelas PJJ Universitas Negeri Yogyakarta. Oke teman-teman semuanya, pernah gak sih kita membuat sebuah soal ujian, kemudian lalu bingung bagaimana cara memastikan kalau soal itu benar-benar berkualitas? Selama ini kita mungkin akrab dengan teori tes klasik. Tapi tahu nggak, teori tes klasik itu punya kelemahan besar, yaitu hasilnya sangat bergantung pada siapa yang mengerjakan soal tersebut. Nah, di video tutorial kali ini, sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah teori tes modern di bawah bimbingan Dr. Andes Supahar MSI, kita akan belajar cara mendiagnosis kualitas soal menggunakan pendekatan yang jauh lebih canggih, yaitu teori tes modern atau item response theory. Nah, sebelum kita memulai, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan adalah Quest. Di sini ada beberapa aplikasi yang digunakan. Untuk yang saya gunakan yaitu aplikasi Quest. Selanjutnya ada juga data hasil UAS-nya yang sudah disiapkan. Kita akan membedah sebuah data real hasil ujian tengah semester mata kuliah matematika yang terdiri dari 70 responden dan 45 butir soal. Kita akan nyoba untuk mengerjakan satu persatu, mana soal yang bagus, mana soal yang rusak dan harus dibuang, dan kenapa nilai reliabilitas sebuah tes bisa anjlok. Video ini akan saya buat menjadi tutorial yang sangat praktis dan mudah dipahami. Bahkan buat teman-teman yang baru pertama kali belajar psikometrika. Jadi sebelum kita mulai, pastikan teman-teman klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah siap ya? Yuk kita langsung buka lembar outputnya. Ini lembar outputnya yang tadi terdiri dari 70 responden dan juga 45 butir soal. Oke teman-teman, di sini sebelum kita masuk, kita harus klik dulu di Quest. Kemudian kita sesuaikan ya. Di sini kata perintahnya sudah ada. Kemudian kita tinggal mengetikkan, ketik submit. Kemudian sesuaikan dengan nama file yang sudah dibuat. Di sini dituliskan UAS, kemudian config tambah .txt. Oke, kita enter. Nah, hasilnya sudah keluar. Kalau tampilan seperti ini berarti hasil sudah keluar, dan kita coba akan analisis. Di tampilan di awal, nah seperti ini. Untuk tampilan saat kita melakukan analisis teori tes modern, khususnya dengan rush model atau partial credit model. Jangan langsung pusing gitu kan, karena melihat tumpukan angka ini. Kunci utamanya ada pada dua indikator, yaitu infinite mean square yang ini, dan juga untuk melihat kesesuaian gitu kan soal dengan model, dan potential biserial correlation untuk melihat daya beda soal.
Nah, di sini untuk batas aman untuk nilai input MNSQ itu adalah antara 0,5 sampai 1,5. Kalau angka butir soal kita ada di rentang itu, berarti artinya soal kita aman alias fit. Nah, sekarang mari kita lakukan simulasi bedah butir soal satu persatu. Nah, di sini untuk soal item 1, input MNSQ-nya tertulis 0,92. Masuk rentang aman kan? Nah, berarti item ini sangat bagus. Nilai daya bedanya atau korelasi poin biserialnya juga positif di angka 0,30. Yang ini teman-teman. Nah, ini 0,30. Kemudian kalau kita bedah datanya, dari 70 siswa hanya 6 orang yang bisa menjawab benar di opsi B. Berarti nilai ambang batas kesukarannya atau thresholdnya mencapai 1,40. Ini artinya item 1 adalah jenis soal yang sukar tapi sangat sehat karena siswa berkemampuan tinggi terbukti konsisten menjawab benar di opsi kunci. Nah, sekarang perhatikan anomali di soal item nomor 2. Ini penting banget buat teman-teman yang sering bikin soal. Di item 2 ini, nilai daya beda untuk pilihan kunci jawabannya bernilai negatif, yaitu 0,12 di sini. Dalam teori tes modern, daya beda negatif itu adalah lampu merah atau alarm bahaya. Kenapa? Karena artinya siswa yang berkemampuan rendah justru tebakannya benar, sedangkan siswa yang pintar dan punya kemampuan tinggi malah menjawabnya salah. Nah, dari 70 peserta, 59 orang malah berkumpul di opsi pengecoh C. Ini indikasi kalau item 2 ini mengalami misfit yang parah sebagai substansi. Masalahnya bisa jadi karena salah kunci jawaban, atau soalnya ambigu, atau opsi C itu adalah pengecoh yang terlalu menjebak sehingga merusak validitas soal. Bagaimana rekomendasinya? Berarti soal item 2 ini harus dibuang atau ditulis ulang. Selanjutnya mari kita lihat soal ideal di item 3. Kita ke bawah. Nah, nilai MNSQ-nya 0,89 ya. Kemudian dengan daya beda yang tinggi yaitu 0,48. Soal ini kesukarannya berarti min 2,69, yang artinya ini soal yang sangat mudah. Tapi meskipun mudah, dia punya fungsi diskriminasi yang hebat, karena pengecohnya sukses menarik siswa yang kemampuannya lemah. Teman-teman mungkin akan lebih salpok atau salah fokus melihat item 5 dan juga 6. Di sini kenapa nilainya ditulis 0,00 gitu kan, semua atas dan bawah MNSQ-nya dengan disknya gitu kan, dengan daya bedanya. Nah, ini tutorial penting teman-teman. Kalau kita cek datanya, ternyata pada item 5 tidak ada satupun ya, tidak ada satupun siswa dari 70 responden yang mendapatkan skor 1. Opsi A, B, dan C semuanya menghasilkan skornya 0 di sini. Nah, jika sebuah butir soal tidak memiliki variasi skor, berarti alias semua orang salah atau tidak ada kunci jawaban yang dinilai benar, maka komputer tidak bisa menghitung statistikanya. Jadi kalau teman-teman nemu angka 0,00 seperti ini, buru-burulah 0,00 yang di sini, buru-buru untuk bisa mengecek kembali scoring key-nya atau penginputan kunci jawaban kalian di software analitiknya. Kemudian kita lanjut ke item 8.
Ini adalah soal paling mudah di instrumen ini dengan nilai kesukarannya itu min 3,95 gitu kan. Sebanyak 66 dari 70 peserta berhasil menjawab benar di opsi C. Kemudian nilai inputnya juga besar, 0,87 gitu kan, dan daya bedanya 0,46. Berarti soal ini sangat bagus untuk memotivasi siswa di awal tes. Nah, terakhir saya lanjut di item ke-11 dan juga 13 dari keseluruhan 11 yang ini 11 dan item 13. Di item 11 ini nilai daya bedanya hampir 0 nih, hampir 0 gitu kan, dan sebaran jawaban siswa merata di semua opsi. Ini artinya siswa melakukan tebakan acak karena soalnya tidak jelas. Berbeda total dengan item yang di 13 ya. Di item 13 yang dapat nilai excellent, input MNSQ-nya 0,76 gitu kan, dan daya bedanya mendongkrak 0,66. Siswa pintar berkumpul di kunci jawaban D, dan siswa yang kurang mampu tersebar rapi di pengecoh yang lain. Ini contoh butir premium yang wajib disimpan di bank soal. Nah, kemudian untuk membedah ringkasan instrumen dan solusi reliabilitas ini gitu kan, kita akan melihat di posisi akhir ini. Setelah kita puas membedah butir soal satu persatu, sekarang kita geser ke bagian ini, bawah ini. Dari output kita. Nah, summary statistik atau statistik ringkasan instrumennya. Di sini kita bisa melihat gambaran utuh dari kualitas tes UAS matematika ini secara keseluruhan. Dari data tercatat gitu ya, skor siswa adalah 12,90 gitu kan, dari total butir 45 butir soal. Kecil banget ya. Nah, rata-rata kemampuan siswa atau min ability-nya juga berada di angka min 1,4. Nah, dari angka ini kita sebagai evaluator bisa langsung mendiagnosis bahwa paket soal UAS matematika ini secara umum terlalu sukar atau terlalu sulit buat karakteristik 70 siswa kita. Level soalnya ada di atas, sedangkan level kemampuan siswanya ada di bawah, jadi nggak ketemu di tengah-tengah. Nah, efek domino dari soal yang terlalu sukar ini berujung pada nilai interval konsisten ya, yang hanya dapat angka 0,26 di sini. Teman-teman pasti tahu angka 0,26 ini rendah banget untuk sebuah tes standar. Tapi jangan panik dulu. Di video tutorial ini kita akan bedah kenapa hal ini bisa terjadi secara ilmiah berdasarkan hasil pelayakan data. Ada 3 gitu kan, ada 3 ini masalah utama kenapa reliabilitasnya drop. Pertama, karena banyak butir yang misfit dan punya daya beda negatif, seperti item 2 gitu ya. Di item 2 di atas butirnya rusak gitu ya, butirnya rusak gitu kan, membuat algoritma komputer kebingungan membaca konsisten jawaban siswa sehingga menciptakan noise atau gangguan gitu ya. Kedua, banyak butir soal yang mati varians yang bernilai 0,00. Nah, di sini di item 5 dan 6 tadi kita sudah melihat karena tidak ada variasi skor gitu kan, varians tesnya juga mengecil, dan otomatis nilai reliabilitasnya ikut terseret jatuh gitu kan. Kemudian untuk yang ketiga, adanya faktor data hilang atau missing response. Jadi tercatat ada sekitar 70 data missing karena siswa tidak mengisi atau mengosongkan jawaban akibat pusing
menghadapi soal yang terlalu sulit. Jika dilihat gitu kan, di sini ada beberapa yang kosong gitu, tidak diisi, jadinya mereka terasa kesulitan gitu ya. Nah, kesimpulan rekomendasi gitu kan dari hasil ini, lalu apa solusi praktisnya kalau pokoknya teman-teman menghadapi instrumen yang seperti ini gitu ya. Nah, rekomendasi dari saya gitu kan ada 3 langkah, yaitu lakukan item purging atau pembersihan bank soal, buang butir yang mati seperti item yang tadi nomor 5 dan 6 gitu ya. Ini 5 dan 6 kita buang gitu kan. Lalu perbaiki input kunci jawaban. Kedua, revisi total kalimat atau opsi pada butir yang daya bedanya negatif seperti item yang ini. Yang kedua ini daya bedanya min, 12 kita hapus saja gitu nanti. Dan yang ketiga yaitu tambahkan butir soal dengan tingkat kesukaran sedang dan mudah agar sesuai dengan main ability siswa kita yang berada di angka 1,04 tadi. Nah, kesimpulannya, keuntungan menggunakan teori tes modern ini adalah kita bisa mendiagnosis secara presisi, adil dan objektif di mana letak kerusakan dari alat ukur yang kita buat tanpa bias sampel. Nah, sudah tidak terasa 16 menit belajar bareng seputar teori tes modern berdasarkan output real tadi, yaitu tentang sampel 70 dan juga butir soal 45 gitu kan. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang menyusun instrumen penelitian, skripsi atau bahkan mungkin tesis. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan dari dosen pengampu dan bimbingan yang luar biasa gitu kan, sehingga saya bisa membagikan materi ini kepada teman-teman semua. Saya Fatih Rijalhat pamit undur. Tetap semangat, selamat belajar, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.